Academic Pitching, teori pengambilan keputusan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang analisis pengambilan keputusan besar yang sudah diambil atau dianalisis oleh Mbak Ami. Sebelumnya, kita tanya kabar dulu ya. Kabarnya Mbak Ami ini gimana sekarang? Alhamdulillah, kalau dari kabar saya sendiri baik, keluarga juga baik. Wah, ya, sehat-sehat semuanya. Mungkin kabar dari aku juga sekarang lagi semester 6 Kak, mau menjalani kuliah kerja nyata juga. Jadi untuk kesibukan ini juga cukup hektik karena harus fokus ke banyak hal, mulai dari UAS, terus ada KKN juga. Jadi cukup complicated, cuman masih bisa menghandle. Sekarang ini ada nggak keputusan besar yang sedang dihadapi oleh Mbak Ami? Waduh, kalau misal untuk keputusan sendiri tuh pastinya hal-hal yang perlu dipikirkan buat after aku graduate sih. Jadi itu juga menjadi overthinking atau beban pikiran yang selama ini gak aku doang mungkin mahasiswa yang lainnya juga merasakan setelah aku graduate ini aku harus ngapain kayak gitu. Nah, dari aku sendiri tuh ada 3 yang aku bimbangin, yaitu yang pertama, after graduate aku harus langsung bekerja. Terus yang kedua itu after graduate aku harus melanjutkan studi S2. Dan juga yang ketiga ini yang cukup saya pikirkan, yaitu lanjut bekerja dengan melanjutkan S2. Dari ketiga keputusan tadi ya, itu tuh kira-kira yang mana yang dipilih sama Mbak Ami? Kalau dari aku tentunya sesuai dengan keinginanku ya, itu pengennya lanjut bekerja tapi juga sambil menjalani S2 seperti itu. Karena di sisi lain aku bukan tipikal orang yang hanya memikirkan terkait finance aja, tapi aku juga orangnya cukup suka dengan belajar. Meskipun juga belajar itu bukan hobi utama saya, tapi ketika saya tidak ada pekerjaan, merasa kayak gabut gitu ya, nah itu tuh aku selalu gimana caranya aku melakukan sesuatu hal yang bermanfaat, yaitu daripada untuk sekarang kan aku nggak bisa fokus untuk bekerja karena aku beasiswa juga, tapi aku melakukan hal positif dengan cara yaitu belajar ataupun mungkin membantu teman-teman terkait tugas ataupun reminder teman-teman, pokoknya hal-hal yang mungkin bagi aku bisa bermanfaat buat orang lain tapi buat aku juga menguntungkan. Terus Emang tipe Mbak Ami ini berarti yang tidak bisa diam gitu ya. Oke, kira-kira kenapa keputusan yang Mbak Ami pilih tadi itu tuh sangat penting gitu ya? Oke, masalah penting nggak pentingnya itu kan tergantung individu ya teman-teman. Jadi kayak misal kenapa aku mengambil keputusan itu, menurut aku itu bisa menjadi jangka panjang buat hidup aku. Mulai dari karir, dengan aku bekerja itu karirku bertambah, pengalamanku semakin bertambah, dan juga itu juga membantu aku untuk melanjutkan S2 karena sepengetahuanku dari studi S2 itu kita tidak hanya bekerja secara teori aja, tapi juga ada bentuk implementasi sesuai dengan pengalaman kita kayak gitu. Jadi dibalik aku ingin mempertahankan karir, dibalik aku ingin mempertahankan akademik gitu, aku juga ingin mengembangkan diriku dari skill mulai dari soft skill maupun hard skill. Jadi kenapa aku memikirkan itu sebuah keputusan yang penting, tentunya itu dapat berjangka panjang untuk kehidupanku setelah aku graduate ataupun tua nanti. Kenapa Mbak Ami ini memilih untuk melanjutkan S2? Kenapa tidak memilih yang lainnya? Oke, sebenarnya kenapa aku sangat berambisi untuk melanjutkan S2, karena mungkin aku lebih masuknya aku lebih gampang ke teori karena juga pengalaman dari organisasi juga lebih banyak menghabiskan di otak gitu. Jadi saya lebih baik belajar semaksimal mungkin, yaitu dengan cara S2 itu tadi. Terus juga salah satu faktornya juga dari keluarga sendiri sih. Keluarga sendiri tuh masih belum ada yang kayak punya pemikiran bahwa aku pengen lanjut S2 gitu.
Padahal dari saudara-saudara atau sepupu itu sudah ada yang sampai lulus dari S2. Jadi itu merupakan ambisi atau bisa dibilang iri kali ya, karena ada orang yang bisa sampai kerja sambil S2 itu keren banget sih. Pastinya kalau kita bekerja sambil S2 itu pasti sangat melelahkan gitu ya. Pastinya itu kayak sangat-sangat beban itu makin banyak gitu. Nah, kenapa sih kok milih dua-duanya itu dilakuin dalam satu waktu itu? Kenapa? Kenapa aku memilih keduanya? Dikarenakan aku bukan tipikal orang yang suka berdiam di rumah. Aku lebih suka mencari kegiatan di luar, entah itu nongkrong sama teman, belajar, kerja kelompok, ataupun hanya sebatas membantu teman untuk mengerjakan tugas. Itu apa ya, setidaknya aku punya kegiatan di luar. Kenapa aku melanjutkan pekerjaan? Karena di ekonomi aku juga ingin menjunjung apa ya, ekonomi dari keluarga sih. Jadi gimana caranya itu aku nggak yang kayak beban terus gitu loh. Ada kalanya itu kayak aku punya penghasilan sendiri dan itu untuk masa depanku sendiri, ataupun mungkin penghasilanku bisa bermanfaat buat keluargaku atau orang yang terdekatku kayak gitu. Tapi untuk S2 itu hanya untuk diriku sendiri memang. Jadi apa ya, pentingnya ilmu pengetahuan atau wawasan bagiku itu emang sepenting itu. Makanya aku kayak gimana caranya aku bisa menggapai keduanya dengan bekerja tapi juga dengan melanjutkan S2 seperti itu. Kira-kira nih dari kedua hal yang dilakukan dalam bersamaan bekerja terus sambil kuliah S2 juga itu pasti ada resiko. Nah, resikonya itu apa? Resiko, kalau kita membilangkan resiko kan itu tidak, kemungkinan tidak bisa kita hindari, entah itu besar ataupun kecil. Tapi dari yang aku analisis sih, resiko paling besar itu cara membagi waktu. Karena bekerja itu kan punya waktu yang paten, jam paten, part time gitu kan, kayak apa ya, tidak bisa kita hindari gitu. Kalau emang kita niatnya mau mengambil bekerja sama dengan kuliah. Tapi kalau misal S2 itu kan kita masih bisa memegang opsi yang lain, contoh kayak kelas karyawan ataupun pasca sarjana gitu kan. Jadi masih ada yang bisa sederhanakan gitu, dialihin yang mana yang lebih utama. Tentunya kalau misal diutamakan sih keduanya, tapi untuk bekerja itu kan sudah hal yang paten gitu buat jam kerja dan lain sebagainya. Tapi kalau misal kuliah itu masih bisa kita mengikuti kelas-kelas yang nggak reguler gitu, kita masih bisa mengikuti kelas-kelas seperti kelas karyawan tersebut kayak gitu. Jadi kalau resikonya itu lebih ke cara membagi waktu, terus juga burnout karena mungkin antara kerja sama tugas-tugas kuliah itu bertabrakan kayak gitu. Jadi pasti lelahnya tuh di pikiran sih. Kalau badan kan kita capeknya mungkin ya ketika kita kerja terus harus melanjutkan kuliah di malamnya atau di setelah kita bekerja kayak gitu sih. Oke, tadi itu kan Gami ini kan memilih untuk bekerja sambil kuliah S2. Nah, gimana nih kalau misalnya gak keterima kerja? Apa yang akan Gami lakukan? Kalau misal aku nggak keterima kerja, ini contoh explainnya ya, kayak explain sih, action plan. Action plan. Jadi kayak tindak aku dalam ketika aku nggak bisa bekerja nih, mungkin itu kan sebuah masalah atau kendala atau hambatan ya. Nah mungkin aku lebih mencari cari waktu buat break dulu. Jadi entah itu aku keep atau gimana, pokoknya aku mencari waktu buat break dulu. Tapi breakku tidak diem, aku tuh kayak mencari kayak pelatihan, terus sertifikasi, magang. Soalnya kenapa kok aku nggak bisa bekerja, pasti ada alasan dari kekurangan diriku gitu, yang harus aku kembangkan, yang harus aku benahi gitu. Entah aku kurangnya di pengalaman, entah itu aku kurang di soft skill. Nah itu harus aku usahakan gimana caranya aku mendapatkan itu dan aku bisa mendapatkan pekerjaan yang layak gitu. Kita usahakan dulu sebisa kita. Nah nanti kalau kita udah merasakan gimana itu pekerjaan itu, terus habis itu menjalani pekerjaan itu bagaimana, pastinya nanti ada pertimbangan lagi kayak gitu. Jadi aku harus mempersiapkan diriku buat gimana caranya aku bisa lolos kerja. Oke, pastinya akan perlu persiapan sebelum hal itu terjadi gitu kan. Dan
punya apa ya, ikhtiar atau usaha lah gitu. Kalau misalnya nih Mbak Ami ini tidak memperoleh S2, sedangkan pilihannya Mbak Ami itu bekerja sambil kuliah gitu. Nah, gimana tuh? Kalau misal saya tidak mendapatkan S2 ya, ya mungkin saya tetap berfokus pada pekerjaan itu sih. Jadi bukannya saya mengesampingkan ambisi saya buat berkuliah S2, tapi saya fokusin dulu ke satu tujuan saya, yaitu bekerja, tapi juga menabung untuk S2 gitu. Menabung tuh bukan artian secara dana saja, tapi juga secara mental, secara wawasan saya. Apakah wawasan saya sudah cukup untuk melanjutkan S2, atau saya tuh masih apa ya, saya masih ya stuck di situ-situ aja kayak gitu. Jadi ya itu balik lagi ke persiapannya itu yang harus dimatangkan, karena kan dua tindakan tersebut tidak segampang itu untuk dilaksanakan secara bersamaan. Eh, Kira-kira teori keputusan apa yang dilakukan, yang dipakai itu lebih tepatnya, yang dipakai oleh Mbak Hamdi untuk mengambil keputusan tersebut? Oke, mungkin dari hasil keputusan saya tuh saya nggak serta-merta secara intuisi saya ya. Jadi saya juga pernah dikasih apa ya, wawasan atau ilmu bahwasanya kita dalam mengambil keputusan itu juga ada alat ukurnya, atau yang bisa digunakan dengan toolsnya. Tapi yang saya tekankan di sini, saya menggunakan tools yaitu ada 3. Ada need assessment, ada analisis probabilitas, dan juga cost benefit analysis atau biasanya disingkat dengan CPA. Nah, dari ketiga tools ini, hasil yang saya dapatkan itu dapat mengarah ke keputusan yang saya inginkan, yaitu lanjut bekerja dan juga melanjutkan studi. Karena kenapa saya mendapatkan hasil tersebut, manfaat yang saya peroleh dengan biaya atau pengeluaran entah itu dari dana ataupun tenaga saya itu sebanding, dan juga bahkan lebih banyak di manfaatnya, karena manfaatnya itu untuk jangka panjang, bukan hanya di saat itu saja saya mendapatkan manfaat dan setelah itu saya tidak mendapatkan apa-apa gitu. Jadi manfaat yang saya dapat itu lebih panjang, lebih banyak, makanya hasil yang saya peroleh ada di keputusan ketiga. Ya, pastinya kita harus mempertimbangkan manfaat juga ya, daripada keinginan kita sendiri. Dari rangkaian tadi yang sudah dijelasin oleh Mbak Ami, dari mulai permasalahannya, dari mulai opsi yang diambil, keputusannya yang diambil, terus yang dipakai gitu. Dari rangkaian proses itu tadi, kira-kira pelajaran terbesar apa yang Mbak Ami ini dapatkan dari segala proses tadi? Pelajaran saya dapat itu, saya tidak serta-merta mengambil keputusan berdasarkan keinginan saya atau intuisi dari saya sendiri, tapi juga di balik itu saya juga melihat manfaat untuk orang lain, untuk diri saya, dan juga hal-hal yang dapat berdampak. Jadi hal-hal yang dapat berdampak dengan lingkungan saya itu juga penting, karena kalau misal saya memaksakan sebuah keputusan saya, itu belum tentu untuk lingkungan saya itu dapat mendukung ataupun mungkin dapat memfasilitasi keputusan saya, entah dari segi dana, entah itu dari segi emosional. Mungkin keputusan yang saya ambil sebenarnya juga bukan sepenuhnya keinginan saya, tapi saya cukup mengambil keputusan secara rasional, secara logika saya. Terus juga saya juga sudah mendapatkan hasil itu dari alat ukur yang sudah saya pelajari kayak gitu ya. Harapan saya sih untuk kedepannya mungkin bisa terrealisasi, karena itu cukup membantu saya untuk masa depan saya, menolong saya untuk masa depan saya, entah itu dari finansial, entah itu dari wawasan saya yang lebih gitu, untuk rumah tangga juga bisa, Pengalaman juga ya. Iya. Semakin kita banyak pengalaman kan semakin gampang gitu loh cari kerja, terus cari teman, karena Relasi itu terbuka. tuh apalagi kan saya juga sekarang nggak berdiam diri, saya juga berorganisasi, meskipun juga organisasi saya keduanya sudah selesai sih, tinggal fokus ke skripsi aja.
Oke, mungkin itu saja ya teman-teman, dan harapan kita di bincang-bincang kita kali ini tuh bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang sedang bingung atau sedang menghadapi untuk mengambil keputusan yang berdampak bagi masa depan teman-teman semuanya. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari kita. See you next time guys. I just had to let you know you're